Setelah visa selesai, aku nggak tahu dapat visa apa. Aku nggak tahu itu bakal dapat visa apa, aku nggak tahu. Terbanglah itu aku ke Düsseldorf. Aku nggak tahu kapalnya akan di mana. Dari Düsseldorf di jalan tuh aku dapat info kalau kapalnya di Rotterdam. I might stupid, but I'm not idiot. Is it because I'm new or is it because I'm Asian? Aku nggak hiraukan, aku langsung blok agennya. Ya saran banget pokoknya, maksudnya lebih baik ikut Ausbildung deh. Karena aku sebelumnya punya prinsip I have to finish what I begin gitu. Kayak aku harus menyelesaikan apa yang aku mulai gitu. Yang aku sesali adalah ya itu tadi, aku harusnya nyelesain gitu. Cuma tetap ya udah terjadi ya biarlah terjadi gitu. Was passiert is passiert. Yang tadi ngajakin aku buat tinggal di situ itu udah kayak keluarga aku gitu. Aku dikasih kamar sama mereka, aku dikasih kayak ya dikasih perhatian selayaknya anak mereka. Aku bakal bawa kamu kembali apapun caranya, kayak gitu kan. Halo kawan YAIJ, selamat datang di podcast Info Au Pair by YAIJ, the best wegnacht Europa. Nah, kali ini Minje kedatangan tamu yang kalau Minje lihat sih orangnya kayaknya nekat ya, dan pemberani juga, berani mengambil resiko. Tapi fakta uniknya ya kawan YJ, dia adalah orang satu-satunya orang Indonesia dan orang asing pertama yang bekerja di perusahaannya di Jerman. Wah, gimana tuh? Keren banget kan? Nah, langsung aja kita kenalan dengan Mas Satrio. Halo everyone. Halo guys. Halo sahabat YAIJ. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Nama saya Satrio Randy. Terserah mau panggil Satrio atau Randy, sakarepmu. Senang banget bisa berada di sini. Pengen berbagi cerita sih sedikit yang semoga bisa tidak memotivasi. bisa memotivasi terutama buat kaum muda seperti kakaknya karena saya udah tua. Oke. Asalnya dari mana, Mas? Saya asal dari Brebes aja. Brebes. Bumiayu. Oke. Terus kalau boleh tahu di sini di YAIJ ikut apa nih? Saya ikut program Ausbildung. Ausbildung. Tapi penyaluran visa ya? Ya, untuk pengurusan visa, betul. Oke. Nah, sebelum kita loncat ke fakta uniknya yang Mas ini bekerja di Jerman itu, boleh nggak kita flashback dulu gimana pengalamannya sebelum akhirnya memilih untuk program Ausbildung? Oke. Sebenarnya udah tahu Ausbildung dari 2000 berapa ya aku tahu Ausbildung? Ya udah tua banget lah pas tahu Ausbildung tuh. Jadi pas usia 23 kalau nggak salah 2020-an. Nah itu udah tahu tuh program Ausbildung, cuma karena memang mimpi banget sih pengen ke Eropa kan. Oh gitu. Nah, dari negara lah ya, terus kita pengen ke Eropa. Terus akhirnya pertimbangan tuh waktu itu ada dua penawaran yang sama, jadi dua kesempatan yang sama. Yang pertama Ausbildung, kedua tuh kapal pesiar. Pelayaran. Jadi kapal pesiar sungai, ada kapal pesiar ocean ya. Ocean itu yang di laut, yang di sungai, Jadi, nah akhirnya tertariklah tuh ke kapal pesiar sungai karena kalau aku bandingin antara proses Ausbildung dengan proses kapal pesiar, itu menurutku lebih menantang di Ausbildung sih, karena kan memang harus belajar bahasanya kan di level tertentu kan. Sementara kalau kapal pesiar tuh kita bisa bahasa Inggris untuk komunikasi kita dan dokumen-dokumen lainnya ya seperti itu. Dan itu yang menguruskan semuanya nantinya agensi kapal pesiar. Karena kebanyakan di kapal pesiar tuh lewatnya agensi, karena perusahaan kapal pesiar mempercayakan itu semua ke agensi yang mengurus gitu. Oh gitu. Akhirnya aku masuk ke salah satu agensi Nah. Terus masuklah ke situ di interview, karena sebelumnya aku udah bisa, bukan sombong ya tapi gaya,
udah bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman kan, karena aku gitu. tour guide dulu. Jadi Dulunya tour guide. tour leader gitu lah. Tour leader untuk orang Belanda especially gitu. Terus karena COVID semuanya bubar, terus aku pengen pengen di kapal gitu lah, aku pengen tahu gitu rasanya. Akhirnya cobalah masuk, keterima tuh karena interview aku lancar, dan waktu itu udah sempat belajar bahasa Jerman juga, cuma masih kayak A1 gitu. Masuk tuh lah ke interview. Akhirnya aku mulai pengurusan dokumen, bla bla bla, buku pelaut, apapun lah. Sudah diuruskan sampai ke tahap visa akhirnya. Tahap visa aku datang ke kantor perwakilan sih. Jadi ini perbedaannya, kalau mengurus visa nasional itu harus ke kedutaan, tapi untuk visa Schengen dan visa Seaman untuk para pelaut itu lewat VFS Global. Dan itu informasi baru aku tahu setelah aku dari Eropa. Jadi ya, gitu. dan aku nggak tahu sebelumnya, karena aku pikir kayak sama gitu semua, ternyata beda. Nah, aku datang tuh ke VFS Global, diperintahkan sama agensi. Datang di sana hanya tanda tangan, setelah itu ya pulang. Nggak ada interview sama sekali, karena memang itu mungkin jenis visanya sama. Oke, tapi waktu Mas ini kan daftar pelayaran ya waktu itu apakah dijelasin prosesnya juga sama agensinya, kayak prosedurnya apa segala macam gitu? Kita nunggu perintah aja sih. Kalau sistemnya agensi kapal pesiar yang aku tahu itu kita nunggu perintah. Tolong kirim ini, kirim. Tolong kirim ini, kirim gitu. Jadi waktu itu tuh dia nggak menjelaskan kenapa aku butuh itu. Ya memang pada umumnya seperti itu sih. Karena gini, sebenarnya banyak yang pengen kerja di kapal pesiar. Banyak banget sebenarnya, kayak mungkin itu jadi salah satu dream dari anak-anak orang-orang Indonesia ya. Karena bisa jalan-jalan gratis plus dapat gaji euro atau dolar gitu. Iya, benar. Tapi realitanya nanti aku sebutin di belakang ya. Terus dari situ aku ngurus lah. Aku pokoknya cuma diminta tolong kirim ini, kirim ini, kirim ini. Aku nurut kirim, terus akhirnya aku ke. Setelah visa selesai, aku nggak tahu dapat visa apa. Aku nggak tahu itu bakal dapat visa apa, aku nggak tahu. Apakah visanya Belanda atau visanya Jerman, aku nggak tahu. Yang penting itu visa, itu aja sih. Nah setelah itu, karena itu aku new hire ya, orang baru. Setelah itu dapatlah aku diinfokan, kamu dapat visamu sudah jadi. Visanya sudah jadi tapi nggak tahu visanya apa. Dan dikirim visa Jerman. Nah dikirim visa Jerman, tipe pelaut lah, Seaman Binnenschiff namanya. Terus, nah di situ aku kan masih polos tuh, oke, bisa, oke ya, aja gitu. Nggak tahu lah. Setelah itu aku diinfokan baru tuh, kamu masuk perusahaan, terus kamu masuk di kapal, tapi belum, kita masih nunggu komando kapan berangkatnya gitu. Akhirnya aku tanda tangan kontraknya aku baca, karena memang ya memang karena pengen gitu loh. Jadi ini aku baca, aku udah baca sih, cuma emang gajinya segitulah, satu berapa gitu, 150 kalau nggak salah. Cuma nanti aku jelasin lagi. Itu aku tanda tangan, akhirnya selesai tanda tangan aku kirim back ke agensi, terus aku dinyatakan berangkat tuh tanggal berapa ya, pokoknya akhir Mei lah. Berangkat ke itu, ke Jerman? Ke Jerman, Düsseldorf. Kita berangkat tuh pakai visa, semuanya dikumpulin. Di situ aku ketemu banyak juga kru yang akan berangkat sama aku, terutama dari Bali kan. Kru banyak, terus kita dari agensi yang beda-beda. Jadi aku masuk lewat agensi kepalanya. Nah, agensi kepalanya juga punya sub agensi. Kayak agensi, kayak cabang-cabang gitu ya. Yang masukin dari situ. Orang yang masuk ke situ itu kayak dididik kayak bahasa Inggris gitu. Terus nanti dia juga harus bayar ke sub agensi itu. Nah, kalau aku bayarnya langsung ke agensi. Itu aku diminta, ini ada deposito untuk tiket 2 kali, 2 PP gitu tiket kamu. Tiket akan diganti katanya setelah nanti kontraknya habis. Aku bayar lah sekitar 2 sekian gitu, 20 sekian aku bayar. Terbanglah itu aku ke Düsseldorf. Aku nggak tahu kapalnya akan di mana. Yang penting aku terbang ke Düsseldorf. Dari Düsseldorf di jalan tuh aku dapat info kalau kapalnya di Rotterdam. Baru dapat infonya pas masnya udah berangkat dan lagi di kapal. Enggak, di jalan di pesawat. Lagi di pesawat. Ya, lagi OTW gitu pokoknya. Oh iya, sorry, maaf. Terus dapat info kapalnya di Rotterdam ya.
Untung bareng-bareng waktu itu, karena nggak ada yang jemput. Karena kapal pesiar sungai memang kita sendiri gitu. Oh gitu. Jemput lah kita, nggak ada yang jemput. Kita langsung naik kereta tuh, naik kereta ke Rotterdam. Aku pikir paling docking di sana gitu kapalnya. Terus aku ke sana, ternyata aku masuk ke perusahaan DCL gitu. Namanya itu kapalnya orang Belanda, kaptennya orang Belanda, manajernya orang Belanda, hampir petingginya orang Belanda gitu. Berarti nggak ada orang Jerman ya? Tamunya aja. Oh tamunya Tamunya aja. orang Jerman. Jadi itu apa ya namanya? Rad cross shift kalau nggak salah. Jadi kayak rad tuh sepeda. Terus cross shift tuh kayak itu buat orang-orang yang pengen sepedaan di Belanda gitu, orang Jerman. Nah, tamunya hampir semuanya Jerman. Aku masuklah ke kapal namanya. Terus masuk ke situ, saya tahu kerja. Udah. Jadi ada sedikit kekacauan udah dari awal pun kayak sebenarnya nggak semua kapal pesiar gitu, cuma aku kebetulan masuk di manajemen kapal yang kapalnya jelek sih menurutku. Bagi aku jelek karena aku dari itu kapasitas tamu 90 orang. Kita waktu itu inget banget staff restoran sama bar tuh 4. Aku satu-satunya orang Indonesia dan aku satu-satunya yang nggak ada pengalaman di situ. Yang semuanya, newbie gitu. Yang newbie. Semuanya orang Eropa Timur semua. Wow. Dan itu dibandingin atas kerjanya semua orang kita jauh sekali bagus orang kita. Itu orang-orang Serbia kan, orang Rumania kebanyakan ngomong tuh mereka nggak kerja. Terus manajernya orang Eropa Timur, jadi aku kayak orang Asia satu-satunya gitu. Di departemenku. Di departemennya. Oke. Mulai itu pembulian di awal. Oh iya. Ya, jadi kayak biasa lah manajernya juga orang Eropa Timur kan, terus ya agak hartanya keras gitu. Dikerasin gitu ya. Kita dituntut untuk cepet, untuk rapi, on time, bla bla bla, biasalah. Terus ada hal yang mengesankan sih karena aku newbie, terus mungkin aku nggak tahu bisa disebut rasis atau enggak ya. Cuma kayak waktu itu ada mesin penggiling es. Itu tuh kawanku orang Serbia kan bilang sama aku. Dia bilangnya gini. Hey, do you know why this machine is broken? Dia bilang gitu kan. What do you think? Aku bilang gitu. I don't know. I'm new here. Dia bilang gitu. Terus, no, because I found a little spoon inside this machine. Terus aku jawab gini sih. I might stupid, but I'm not idiot. Gitu nama aku kan. I might stupid, but I'm not idiot. I might new, but I'm not idiot. Aku nggak akan masukin spoon itu ke mesin. Aku nggak tahu kenapa itu bisa rusak. Is it because I'm new or is it because I'm Asian? Gitu. Gitu nih. Setelah aku dihajar habis itu. Terus dia, no, it's not you because you new or you Asian bro. Ya, it's okay, fine. Terus ya gitulah, biasa. Getakan pertama di situ. Selesai. Terus akhirnya ganti pakai mesin manual lah di situ. Terus ya lagi kalau yang kerasa ya aku nggak mau nge-share hal-hal yang sensitif, cuma kayak ini buat edukasi aja sih. Kalau giliran orang, mungkin ini didikan buat dia ke aku bisa tanggapnya kayak gitu karena orang mereka yang bikin kesalahan itu biasa aja gitu. Kalau aku bikin kesalahan dikit di push. I see. Terus aku juga sempat diancam dipulangin kan. Jadi bayangin waktu itu tuh harusnya tuh kita ada restoran drill sebelum menerima tamu kan. Itu kita nggak ada. Besoknya tamu masuk, aku malamnya kerja, aku malamnya dikenalin, cuma dikasih briefing. Ini gini. Kita sistemnya nggak tahu gimana, sistem billing yang nggak tahu gimana. Akhirnya hancur tuh di hari pertama. Banyak bill yang missing, bla 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 bla. Yang dihajar aku kan. Biasa udah tahu lah orang Asia. Dihajar tuh habis itu. Ya sempet kayak gini amat ya. Dikerjain gitulah ya karena baru gitu. Orientasi lah. Tapi itu nggak masalah buat aku, nggak jadi masalah besar itu. Ya aku udah tahu lah, memang gini gitu. Tapi memang tapi nggak semuanya kayak gitu. Nggak semua kayak gitu di kapal pesiar. Cuma memang ya kalau kerja ya memang sama sih. Cuma yang bikin aku heran, dalam 1 bulan ada 3 kali manajer, kita ganti 3 manajer. Oh gitu. Karena aku nggak tahu alasannya kenapa yang 2. Itu yang mereka karena udah tahu mungkin. Kalau orang Eropa kan
kalau nggak suka dengan kerjaan sedikit kan caw ya. Oh. Mereka dengan mudahnya caw gitu. Oh iya. Ya. Itu kan caw, yang dua itu kayak nggak cocok gimana. Terus krunya juga orang Rumania, orang itu kabur aja mereka. Gitu. Nggak pamit gitu. Wow. Ya karena mereka kan orang European Union. Mereka bebas gitu loh kerja di mana aja. Iya ya sih, kan? iya sih, benar. Baik, ada kawanku namanya Daniel, dia bilang, aku besok mau cabut ya, kamu diam aja. Koper subuh-subuh, cabut dia. Karena itu kan aku pertama kali, terus akhirnya aku harus di kapal pesawat itu gara-gara kekurangan karyawan, kekurangan staff gitu. Terus staffnya juga nggak kooperatif kan, satu sama lain nggak kerjasama lah di departemenku. Akhirnya kayak aku tuh harus kerja 14 sampai 16 jam sehari gitu. Jadi di kapal tuh ya memang kamu hari-hari di situ gitu loh. Kayak kamu untuk F&B terutama ya, untuk breakfast ya kamu di situ, untuk lunch ya kamu di situ, untuk dinner ya kamu di situ, untuk bar time kamu di situ sampai malam. Itu sekitar aku mulai kerja tuh jam 6:30. Waktu jam 6 udah bangun dong. Aku ke restoran, setup restoran buffet, setelah itu ya nungguin mereka sarapan sampai jam selesai lagi setup buat lunch atau dinner tuh jam 11:30. Setelah itu kalau ada lunch ya lunch, kita setup lagi buat dinner. Itu ada coffee time jam 3. Itu kita harus ada di situ, tapi jadwal-jadwalan ya, kayak siapa yang kena, aku atau dia atau kawanku itu. Kebetulan aku sering banget kena waktu itu. terus jadi jam 3 aku harus di situ, terus setelah itu aku harus dinner lagi. Jadi kayak istirahat ya pendek banget lah. 1 jam gitu. gitu. Berarti kayak ya kerja hampir 24 jam Iya, dong kalau gitu ya, Mas. gitu ya. Ya selesai paling setelah bar, kalau kebagian di bar ya jam 12:30. Kadang aku juga pernah kayak di Eropa kan dingin kan, aku nggak ganti baju, aku tidur pakai baju yang kemarin buat kerja. Seriusan, Iya. Mas? Iya, terus aku karena bangun pagi, aku harus bangun pagi lagi kan, aku harus cuci muka, cuma cuci muka, sikat gigi, ke restoran lagi. Ya, aku di bulan pertama aku terima nggak apa-apa, aku tahu masih tantangannya, ikut-ikutin masih gitu kuat-kuat ya kan. tantangannya. Aku apa-apa sebenarnya kayak. Terus ya mungkin ada nggak tahu panggilan lain. Aku tuh ketemu tamuku dari Belanda kan, tamuku yang dulu kayak keluarga gitu, yang sekarang jadi keluargaku di sana. Aku ceritain tuh, aku tuh gini. Aku ceritanya tuh biasa gitu. Terus kayak dia nggak terima gitu. Itu slavernij, namanya slavernij itu kayak perbudakan, tuh nggak boleh kayak gitu. Terus setelah itu dia cek, loh kok pisahmu Jerman, tapi kamu di Belanda. Kamu tuh cruise-nya di Belanda terus. Aku nggak tahu kalau mungkin ya memang visa Siman kan bisa di mana-mana ya, asal di atas kapal mungkin seperti itu. Akhirnya ya aku disuruh, kamu mending keluar aja nanti aku cariin kerja gitu kan. Oh gitu. Ini keluarga dari mana nih, Mas? Orang Belanda. Orang Belanda. Jadi, nah aku tergiur yang memang satu ada sisi salahnya. Jadi kayak aku tergiur, aku ceritain dulu ya, aku tergiur terus aku resign baik-baik. Aku resign, karena aku nggak kuat, aku bilang gitu. Aku kerja yang setiap hari memang wah kayak gitu kan. Aku bilang aja juga aku nggak kuat, ada urusan keluarga juga, aku bilang gitu. Terus akhirnya ya aku tanda tanganin termination letter tuh, aku tanda tanganin. Setelah tanda tanganin terus aku pulang. Intinya keluar lah, dan keluarnya pun nggak ada yang nganter itu. Ya keluar aja itu. Aku terus di hari yang sama agenku yang dari Indonesia, oh ya lagi sebelum keluar itu aku mau bilang ke agenku kan, Pak bisa telepon nggak? Tapi agenku nggak merespon. Cuma ada apa Mas? Nggak, Pak saya bisa telepon nggak? WA aja. Ya. Aku biarin. Pak bisa telepon nggak? Ada apa sih Mas? WA aja. Oke. Setelah itu termination letter baru dia tuh datang. Kamu kenapa? Katanya kamu mau keluar ya gini. Baru akhirnya agennya baru merespon. Baru reaksi itu. Reaksinya marah lagi. Karena kan nggak tahu kenapa, mungkin dia marah. Iya Pak, saya sudah tahu resikonya. Itu aja. Kayak gitu. Oke, dia bilang gitu. Terus dia minta duit kayak buat pergantian tiket katanya. Oke, aku kirim 200 euro, aku kirim. Aku kirim ke dia. Selesai itu terus apa lagi ya? Aku dapat tuh tiketnya di hari yang sama. Jadi, aku keluar tuh siang, dia ngirim tiket sore. Aku nggak tahu itu posisi dari Utrecht ke Düsseldorf gimana. Aku nggak punya tiket
apa kartu kereta gitu, nggak punya. Aduh, terus aku gimana ya ini? Akhirnya miss flight. Nah, kalau misalkan dari agennya sendiri, maksudnya Mas nggak akhirnya komplain kah atau minta apa gitu, nggak dipertanyakan gitu Mas? Ya gitu, aku tuh setiap kali mau telepon, nggak tahu dia sibuk apa, cuma nggak bisa gitu. Mereka menolak gitu ya? Sampai akhirnya aku setelah aku kirim uang terakhir itu, aku miss flight karena aku udah jalan di kereta, tapi aku nggak tahu kan ternyata kan naik kereta dari situ ke Düsseldorf tuh naik 3 kali kita. Dan pas berangkat aja tuh kita harus pindah-pindah peron, di bawah ke atas ke bawah lagi gitu loh. Jadi kayak ke atas ke bawah bolak-balik gitu. Dan aku sendirian tuh nggak tahu. Akhirnya aku pikir tuh udah oke lah, aku udah termination, udah selesai di situ dan nggak ada urusan lagi gitu loh. Ya ini mah sama aja selesai kalau aku kesana miss flight buat apa gitu kan. Sementara kita harus check in 2 jam sebelumnya kan. Akhirnya aku telepon lah kolegaku itu yang di Belanda, bantuin dong, maksudnya ini aku mau lapor ke konsulat aja gitu loh. Sekalian nanti aku pakai uangku sendiri deh beli tiketnya di hari yang lain gitu loh. Oke, kamu ke rumah aja, aku ke rumahnya dia yang di Belanda. Sambil aku lapor tuh ke konsulat apakah aku visanya masih berlaku nggak, karena tanggal berlakunya masih kan. Nah di situ akhirnya aku bikin janji tuh ke konsulat. Nah tapi ketika aku di rumahnya dia, ada email tuh dari perusahaan, dia tahu kalau aku tidak menggunakan tiketnya. Yang mana dia berpikir kalau aku berbohong. Padahal tuh ya memang enggak gitu loh. Jadi kayak aku nggak hiraukan, aku langsung blok agennya. Aku langsung blok nomornya aja, kayak aku nggak mau urusan sama dia lagi gitu. Udahlah, capek. Terus setelah itu aku takut tuh, aduh ada apa-apa nggak ya? Karena mereka bilang aku akan lapor ke konsulat mengenai your visa cancellation gitu. Ya aku pun mau lapor gitu loh, ini status visa aku gimana? Ya udah akhirnya aku bikin janji, kan ada tahapnya tuh, ada prosedurnya. Aku antar tuh sama kawanku bikin janji dulu ke konsulat yang ada di Amsterdam, konsulat Jerman. Akhirnya ke sana, aku nanya ini, aku resign kemarin dari kapal, terus ini gimana? Apa namanya? Suratnya tuh, visaku gimana, masih berlaku atau enggak? Ya kalau masih berlaku aku mau cari tempat kerja lain, kalau enggak ya aku pulang gitu. Ternyata mau cari kerja di darat. Di darat, di Eropa, di Jerman terutama, karena kan visaku Jerman. Waktu itu aku sebenarnya udah nemu yang mau kayak nerima aku gitu. Udah nemu perusahaan gitu. Tapi kan dia ragu tuh, aku mau nanya dulu deh ke konsulat gimana visanya, karena aku nggak mau ilegal, aku nggak mau menyalahgunakan visa itu. Dan banyak orang Indonesia yang melakukan itu gitu. Banyak banget aku ketemu orang ilegal di Eropa atau Indonesia. Aku nggak mau, kayak keluargaku yang di sana pun tidak menyetujui gitu loh kalau kamu ilegal, takutnya ada apa-apa, resikonya besar kan. Terutama masalah kesehatan. Nah di situ aku lapor lah konsulat, dan ternyata di konsulat tuh langsung di cross visaku. Dicoret. Jadi kayak dia ngasih, mohon maaf, ini visa ini sudah tidak berlaku. Sementara waktu aku ngemail ke mereka tuh, visanya sudah tidak berlaku, Satrio Rendy Pradana harus segera ke konsulat untuk mengganti status visanya. Aku pikir bisa kan, nah bisa nih. Ternyata mereka coret tuh visaku dicoret. Ya mereka kasih alasan kenapa aku dicoret. Bunyinya tuh yang intinya aku dicoret gara-gara aku sudah tidak bekerja di situ, dan visa ini dikeluarkan atas nama perusahaan tersebut dan tidak bisa multifungsikan untuk pekerjaan lain ataupun diganti statusnya. Dari situ aku udah tahu, ternyata memang seperti ini gitu. Tapi aku pikir bisa. Tapi gimana tuh waktu perasaannya tahu ternyata nggak bisa dipakainya tuh, nggak bisa dipakai visanya tuh? Itu terpukul banget sih, jadi kayak sedih banget. Kayak aku tuh baru aja ambil resiko yang besar gitu. Selain aku memang aku nggak suka dengan sistem yang ada di kapal gitu loh. Cuma keputusanku itu menurutku terlalu terburu-buru gitu loh. Kayak terburu karena ketidaktahuan bahwasannya visa itu tuh tidak bisa digunakan di mana-mana di darat. Tapi aku nggak ada niat untuk ilegal gitu loh. Nah aku baru tahu ternyata itu jam shift namanya. Jam shift tuh kayak
aku setelah kerja di kapal aku nggak pulang ke rumah gitu. Oh, jadi keluar dari kapal gitu ya? Nggak langsung pulang. Karena ya itu tadi masalahnya. Aku pun mau melapor gitu loh. Gimana kira-kira ini masih ini nggak gitu loh. Karena aku nggak mau ilegal kan. Bisa-bisa aja kalau aku ilegal masih sampai Januari kan. Bisa banget itu. Nah akhirnya keluarlah di situ aku ya di cross sedih gitu. Cuma aku punya yang tadi ngajakin aku buat tinggal di situ. Itu udah kayak keluarga aku gitu loh. Aku dikasih kamar sama mereka, aku dikasih kayak ya dikasih perhatian selayaknya anak mereka gitu. Oke, ini berarti bukan keluarga kandung nih Mas? Bukan. Kayak dulu mereka tamuku di Indonesia. Oh, tamu di Indonesia. Iya, mereka orang Belanda. Mereka kayak suka aja sama aku gitu. Oh. Terus aku dikasih kamar, terus diajak jalan juga, diajak belanja lain-lain. Mereka ada kayak keluarga sendiri, bahkan sampai sekarang gitu. Nah, ketika bahkan mereka sempat mau menuntut perusahaan itu kan gara-gara perlakuannya kurang baik gitu loh sama karyawannya. Kita dapat datang ke reserse juga untuk ngusut kira-kira ada kesalahan nggak. Aku bilang jangan deh, nggak usah. Wow, sampai sekeluargaan itu ya. Kita ke konsulat tuh, konsulat setelah di cross ya aku sedih banget gitu loh. Aku harus pulang gitu loh. Aku kalah gitu loh men. Aku tuh kalah karena kesalahan yang aku nggak tahu. Karena situasi pekerjaan yang memang tidak mendukung waktu itu, jadi kayak digampar aja. Tapi dapat ini sih, aku dapat support dari, untung ada mamaku yang di sana kan, jadi kayak dapat support banget. Aku bakal bawa kamu kembali apapun caranya, kayak gitu kan. Tapi waktu berangkat tuh ekspektasinya Mas tuh kayak gimana sih? Sebenarnya tuh ekspektasiku tuh nggak besar, kayak memang niatku kerja, udah. Aku nggak tahu kenapa kok, ya ini dia. Karena gini, aku tuh sebenarnya pengen ke Eropa, kerjanya tuh di Eropa gitu loh, bukan di kapalnya. Sementara aku mungkin waktu itu baru punya kesempatan di kapal gitu loh. Ya terus, ya karena nafsu itu tadi, kayak pengen cepet-cepet berangkat. Bukan, kayak aku udah dapet tuh di Eropa kerja. Ya harusnya tuh aku selesain dulu aja gitu. Tapi karena ambisi atau motivasi lain, aku jadinya ya mengalihkan fokus niatku gitu. Ini yang jelek sih, jangan. Intinya ketika kalian berada di satu tempat, ya Tuhan tuh mengirim kalian ke situ untuk menyelesaikan misi gitu. Ya selesaikan aja. Karena kalian ke situ tuh butuh proses yang panjang gitu. Iya, ya selesaikan aja dulu, ambil nilainya gitu. Dari situ kalau udah selesai, udah diambil nilainya, baru mau itu keluar. Iya. Itu yang aku pelajari setelah kejadian itu. Karena waktu itu aku nggak tahu, dan aku yakin itu pun di luar kendali aku gitu loh. Yang itu kejadian itu udah terjadi, aku nggak tahu. Ada hal yang benar-benar di luar kendali aku gitu. Tapi tetap karena kita sebagai manusia ya kita ada rasa penyesalan, menyesali hal sesuatu yang kesalahan yang kita pernah buat gitu. Nah, hal yang paling disesali apa nih Mas? Hal yang paling disesali itu adalah ya satu terutama karena aku sebelumnya punya prinsip I have to finish what I begin gitu. Kayak aku harus menyelesaikan apa yang aku mulai gitu. Jadi waktu itu penyesalanku, kenapa kok aku nggak menyelesaikan misi itu. Tapi ada hal-hal yang waktu itu nggak bisa aku kendaliin gitu. Dan yang memaksaku untuk ngambil keputusan itu akhirnya. Jadi aku yang ngerasa bersalah aja, satu sama orang tua kok. Yang kedua ya sama Tuhan, kok aku nggak bersyukur ya. Aku mikirnya kayak gitu. Aku nggak bersyukur ya, aku udah dikasih kesempatan itu, kok aku harus ngikutin ambisi aku gitu. Buat kerja di darat, gitu, buat kerja di intinya di darat bukan di kapal. Karena aku yakin nggak semua, cuma banyak ex kapal ataupun orang yang dulu kerja di kapal pasti ada aja. Mereka mendambakan kerja di darat. Oh gitu. Mereka mendambakan kerja di darat. Tahu nggak? Tahu kenapa? Karena itu sesuai dari survei aku gitu loh. Aku nanya kolega aku yang ada di kapal, aku nanya mantan ex kapal, aku juga masukin pertanyaan ke forum Facebook. Dan mereka kayak ngajuin, ada kerjaan di darat nggak di kapal gini. Aku nggak tahu, mungkin mereka bosan kah dengan sistemnya, atau mungkin mereka pengen gaji yang lebih besar kah, motifnya banyak.
orientasinya banyak gitu. Nah di situ ya yang aku sesali adalah ya itu tadi, aku harusnya nyelesain gitu. Cuma tetap ya udah terjadi ya biarlah terjadi gitu. Iya, oke. Was pasien is pasien. Cuma akhirnya kepulanganku itu bawa tanggung jawab moral yang gede gitu. Kalau aku memang udah dapat betrip di sana, udah dapat tempat kerja yang memang mau ngebalikin aku ke sana, menerima aku. Cuma di satu sisi aku kayak bawa tanggung jawab moral dan penyesalan gitu loh. Kenapa kok harus kayak gini? Terus juga aku bawa suatu kekhawatiran gitu. Kekhawatiran karena visaku di cross itu tadi. Apakah itu bakal jadi masalah ketika nanti aku mau apply visa lagi? Gitu. Itu yang aku khawatirkan. Jadi beberapa kali aku udah konsul dengan konsultan visa, ini gimana gini. Ya jawabannya sama. Itu nggak masalah kok, itu bukan deportasi, itu hanya sekedar alasan kamu kenapa visamu dicoret. Bahkan bagus ketika kamu dicoret kamu pulang kan. Oh gitu. Ya, dan aku pulang karena aku nggak mau ilegal. Kalau bisa ilegal bisa aja gitu. Ya, nanti cuma itu akan ditanyakan mungkin iya. Cuma kamu siap aja jawabnya gitu. Ya aku jawab jujur gitu loh. Oke, tapi kalau misalkan dari orang tua sendiri gimana tuh? Apakah reaksinya waktu akhirnya Mas Satrio harus pulang? Orang tua aku sih nggak pernah menekan aku ya, karena memang ya itu udah pilihan aku gitu loh. Terus, tapi aku tetap yang menyampaikan kayak minta maaf sama mereka. Oke, ya maaf Pak, aku minta maaf. Aku nggak tahu bahwa endingnya bakal kayak gini. Tapi aku bakal bertanggung jawab. Aku bakal kembali ke sana. Karena kayak ketika aku pulang tuh itu nggak ada habisnya pikiran buat mikirin ini bermasalah nggak ya, terus tahap-tahap lagi buat ke sana apa ya. Aku nggak tahu birokrasi gitu. Karena sebelumnya aku nggak pernah melewatin birokrasi itu. Aku cuma dari agen gitu. Aku cuma tanda tangan selesai berangkat gitu. Nah dari situ kan aku belajar tuh, visa nasional peraturannya ABCD kayak gitu kan. Dari situ ya, oke, aku juga dapat dukungan dari mamaku yang di Belanda. Jadi intinya ya jalani aja stepnya, jangan mikir kemana-mana gitu. Stepnya jalani aja. Oke, hari ini kamu harus apa? Dari kemarin pas waktu baru pulang tuh aku harus ngapain ya? Aku harus mulai dari mana ya? Dari situ aku kayak suka budayanya mereka gitu. Kayak mereka itu realistis setting plan banget sih. Kayak oke, bulan ini apa aja planning yang harus kamu selesaikan. Bulan ini A, B, C, D. Aku ngurus sertifikat bahasa Jerman kan waktu itu. Kamu kursus sertifikat bahasa Jerman, setelah itu selesai. Habis itu baru bisa kayak gitu. Nah, itu dari mulai itu kayak oke, aku langsung stick to the plan gitu. Akhirnya tahu apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus ya birokrasinya segala macam gitu ya Mas. Kalau gitu Mas boleh nggak kasih tips-tips gitu buat kawan Yejisma dalam memilih agen? Kan Mas sendiri udah ada pengalaman yang itu ya dalam memilih agen gitu. Jadi mungkin bisa kasih tips nggak buat kawan Yejisma? Intinya gini sih, sebetulnya kalau agen pekerjaan di luar negeri itu banyak. Tuh kayak agen di darat, terus aku pun baru tahu kayak negara kita tuh juga bekerja sama dalam tenaga imigran itu ke Polandia, terus kalau nggak salah ke Swiss juga ada, cuma jarang ke Polandia terutama kan. Itu juga memang lewat PJTKI atau agen-agen PJTKI yang lain kan, gitu. Terutama ke Dubai, ke negara-negara Uni Emirat kayak gitu. Nah, kalau aku sih lebih ke tergantung motivasinya apa sih, karena agen kapal pesiar terutama banyak banget. Jadi gini, kalau mau milih agen menurutku kamu harus tahu dulu gitu loh, kamu mau ngapain. Kalau kamu ngapain itu kamu mau jalanin program apa. Kayak gitu. Kalau kamu memang tertarik di pesiar, cari agen pesiar yang memang pusat langsung gitu. Pusat langsung dan harus detail juga
di situ tuh kontraknya betul-betul kamu baca gitu. Iya, jadi harus cari yang terbuka juga ya. Betul. Apa yang gimana yang jelas Ya, gitu kan. karena waktu prosedurnya. itu tuh aku gini, aku dapat kontrak Siprus. Kontraknya Siprus, itu minimum loan-nya dari Siprus. Oke. Aku masuk ke perusahaan Belanda, dan aku visanya Jerman. Ah, iya. Kompleks banget kan. Terus dari situ aku tahu gitu loh, oh ternyata sistemnya kayak gitu. Kenapa kok perusahaan pakai kontrak Siprus? Karena memang di Siprus tuh tidak mengenal minimum loan. Jadi sistemnya gaji bulat gitu. Kayak sebulan segitu ya segitu. Kamu bekerja berapa jam ya tidak tertulis di kontrak gitu. Oh gitu. Iya. Tidak tertulis di kontrak kamu bekerja berapa jam tuh kayak gitu. Berarti ya harus terima dong Ya kalau memang. Ya memang kebanyakan kapal pesiar kayak gitu ya. Kita tahu gaji kayak $1.000 atau €1.000 itu kan kaget kan. Dikonversi ke rupiah kan besar. Cuma memang kita harus siap dengan kerjaan di kapal tuh kayak gitu. Karena nggak ada sistem shift kayak gitu lah intinya. Shift-shiftan dan itu kamu harus siap gitu loh. Kalau memang mau berangkat ke sana dengan itu siap dan selesaikan gitu. Kalau enggak mending nggak usah deh. Itu. Terus juga kalau saran aku untuk kaum muda ya, untuk terutama di usia kamu. usia aku berapa nih usia aku? Enggak sih ya, usia kita. Usia 20-an lah ya. Jadi di 20 sampai 30 lah, maksudnya banyak sih yang memang pengen kan sekolah LPK kapal pesiar juga banyak tuh. Iya benar. Kalau saran aku, kan negara Jerman membuka banget tuh pelatihan profesi kayak Ausbildung. Iya banyak. Lebih baik ikut itu deh. Karena apa ya? Dibanding kapal pesiar menurutku ya. Oh iya. Dibanding kapal pesiar memang mungkin gaji kalian gede gitu di kapal. Tapi ketika kalian selesai Ausbildung, kalian tuh Ausbildung nggak cuma dapat gaji aja gitu. Karena di kapal tuh gini, kamu masuk satu divisi, contoh restoran Midhilfe gitu atau tukang cuci ya, itu sampai selesai kontrak kamu nyuci terus. Oh iya, jadi nggak belajar yang lain. Satu Ya pekerjaan betul-betul gitu ya. duit gitu loh, kamu cari duit di situ. Kalau memang kan orientasi orang beda-beda. Iya. Mungkin ada yang udah berkeluarga, ada yang memang dia aku mah yang penting nyari duit, ada yang nyari ilmu gitu, pengalaman. Ya kalau saranku kalau memang di privilege yang kalian bisa dapat ilmu, kesempatan dapat ilmu ya Ausbildung aja sih gitu. Karena banyak juga orang yang dari kapal pengen kerja di darat dan untuk kerja di darat tuh kan nggak mudah kan. Nggak langsung, belum tentu kamu bertahun-tahun di kapal kamu bisa kerja di darat secara legal, itu belum tentu. Dan kejadiannya memang banyak juga yang cari kan, akhirnya mereka lewat jalur ilegal lah, akhirnya mereka lewat jalur jump ship lah. Cuma sangat tidak disarankan untuk jump ship ketika kalian nggak punya backup, karena aku pun nggak mau jump ship dan aku tuh baru tahu sebenarnya oh ternyata itu tuh jump ship tuh. Karena ya memang kepolosanku itu. Aku nggak tahu kalau visa tuh tidak bisa dipakai yang lain tuh. Kayak gitu sih ya saran banget pokoknya, maksudnya lebih baik ikut Ausbildung deh. Oke. Memangnya Ausbildung tuh kalau misalkan Mas sendiri rencana setelah Ausbildung tuh apa sih? Kayak aku rencana Ausbildung itu bagus sih pertanyaan. Ya aku sih satu ya memang uang tuh perlu gitu loh. Uang dicari perlu lah ya. Karena ya kita kan realistis, cari uang juga. Cuma aku juga pengen ada suatu nilai yang pengen aku pelajarin gitu loh. Dari Gesellschaftnya mereka. Kemarin dalam waktu sekitar 2 minggu aja aku tinggal di rumah orang tuaku yang di sana orang Belanda. Itu tuh beda banget gitu. Kayak peraturan rumahnya tuh beda banget, kayak aku udah dianggap kayak anaknya, cuma kayak dikasih rules gitu. Tetap ada rulesnya ya. Ini kamu boleh pergi kemana aja. Aku bahkan dibeliin kartu kendaraan transportasi. Kamu boleh pergi kemana aja dengan siapa aja, tapi bilang sama aku kamu mau makan di rumah nggak? Karena aku nggak akan beliin sesuatu hal yang lebih yang kamu nggak makan. I see. Bilang gitu doang, Jo. Keren banget kan? Ya. Terus aku diajak, oh cara hidupnya kayak gini, terus masak kayak gini, terus
Ya intinya gitulah budaya-budaya di rumah tempat tinggal orang Eropa seperti itu. Jadi bisa belajar lebih banyak Belajar ya. lebih banyak, Opportunity-nya buat belajar tuh lebih banyak di Ausbildung. Tuh. Maksudnya daripada kalau dibandingin sama kapal ya. Kalau kalian masih muda, kalian orientasinya belajar, terus ya mendukung juga buat semuanya finansial ataupun apa ya ikut Ausbildung sih buat kedepannya. Karena ya mungkin ya kamu kerja di kapal pun kamu sama kok, kamu akan bahkan ya kamu harus ngecas sejumlah uang yang besar juga untuk masuk ke agen kapal gitu loh. Dan itu kamu harus siap dengan kerjanya yang seperti itu. Dan kebanyakan ya ketika mereka pulang, mereka nggak punya pilihan lain selain naik kapal lagi untuk mendapatkan nominal uang yang sama. Karena sekarang kerja kayak gitu, kerja di kapal kan ya lumayan ketika dirupiahkan kan. Ketika mereka pulang, meskipun kerjanya berat karena mungkin udah punya tanggung jawab yang lain, akhirnya mereka nggak mau kan, akhirnya nggak punya pilihan, aku harus berangkat lagi ke kapal. Aku nggak mau circle itu sama aku gitu. Jadi ya aku senang juga ngambil resiko kayak gini, dalam arti aku memang break the rules gitu, cuma kayak aku berekspresi aja. Kayak untung aku dapat kayak gini tuh aku punya kesempatan untuk memilih tuh beresiko itu di usia aku lagi belajar gitu loh. Di usia sekarang ini, jadi aku alhamdulillah belum punya kayak dringan banget untuk uang gitu loh, kayak buat kayak keluarga lain sebagainya. Orang tua aku mendukung gitu. Cuma tetap rasa penyesalan ada dan semoga tidak terjadi sama orang lah ya kayak gitu. Karena ketidaktahuan kayak gitu. Iya sih. Gitu sih. Oke deh. Nah, kan kemarin juga Mas Satrio kan juga sempat ngundang kita buat seminar ya. Kenapa Mas tuh ada keinginan untuk membuat seminar ini ke sekolah-sekolah yang ada di Brebes sana? Karena yang pertama aku ngerasa terlayani oleh YIJ. Oke, karena tadinya aku pikir aku nggak akan terlayani gitu, karena aku hanya kebutuhanku visa kan. Mereka sementara di awal kayak punya programnya masing-masing kan. Benar. Terus kayaknya aku nomor 2 kan nih kayak gini. Ternyata enggak. Ya aku terima kasih banget sama Kak Arinda yang udah tektokan sama Denny kan, kayak ngusahain gitu. Terus ya akhirnya ya aku ngerasa terlayani aja gitu. Oke, mantap sih. Terus itu yang aku rasain ya. Terus akhirnya kayak ya aku pengen ngasih kontribusi juga gitu buat YIJ. Terutama ketika aku berangkat, ya aku harus nunjukin kalau aku baik dulu di sana. Itu bisa buka jalan juga buat yang lain gitu. Iya, benar. Gitu. Apalagi Mas orang satu-satunya Indonesia, orang asing pertama yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kayak keren banget ya, kayak membuat suatu gebrakan baru gitu loh buat orang-orang Indonesia, membukakan jalan juga kan. Keren banget. Betul sih. Ya aku pengen aja, memang aku dari desa gitu. Aku dari desa yang kita nggak dapat akses yang sama gitu loh dengan yang di kota. Yang kita tahu setelah lulus SMK tuh ya jadi bengkel gitu loh, jadi montir kan, dulu aku otomotif kan. Ya yang punya duit ya lu kuliah gitu, yang punya duit ya lu kerja gitu ke Jakarta atau kayak gitu. Nah aku tuh kayak pengen ngasih wawasan aja sih bahwa ada di sana tuh banyak kok di luar sana pilihan lain gitu loh. Dan kita kayak berhak punya akses yang sama dengan orang yang di kota gitu. Kalian bisa kok gitu lulus SMA buat kerja ke luar negeri, ke Eropa dengan banyak program gitu loh. Kita memang nggak pernah tersentuh dengan informasi kayak gini, cuma kayak aku pengen ngasih kalian jalan aja gitu. Jadi mengedukasi gitu, memberikan pilihan-pilihan lain yang nggak cuma itu aja. Gitu iya, betul banget. Karena yang kita tahu kan ya cuma itu, terus kadang ya kapal pesiar sih udah orang banyak tahu ya. Dan banyak orang juga cuma taunya untuk luar negeri itu hanya dari beasiswa ya kan. Beasiswa. Masih banyak program lainnya. Pelayaran kayak gitu. Kayak itu aja sih. Aku dulu pas di SMK tuh aku nggak dapet kayak gini. Aku pengen ya, meskipun kita dari kampung ya, aku pengen ngasih akses itu sih. Kalau bisa sih ya. Kemarin pas terakhir tuh kan aku cuma 3 SMK. Ternyata ada 1 SMK datang ke rumahku tuh. Kayak kenapa kok kemarin nggak ke SMK kita? Oh gitu. Kayak minta gitu. Malah minta. Nggak minta. Gitu.
ya aku yakin sih kayak bakal berpotensi gitu loh, kayak kalau ke daerah-daerah sana. I see. Jadi biar orang-orang lain juga mendapatkan hak yang sama juga ya. Oke deh kalau gitu. Kita banyak belajar banget ya dari apa sih namanya ceritanya Mas Satrio juga. Kalau boleh tanya sih gajinya berapa ya Mas di sana? Di yang mana, kapal pesiar? Bukan, di yang ini di perusahaan yang di Jerman ini. Denny sih kemarin nulis, aku ngomong ya. Denny nulis kemarin 1.650 kotor. Itu kotor? Iya, euro. Waduh, berapa nih kurs Indonesia sekarang? 17. Denny. Tapi kemarin dijelaskan di sana kamu nanti dapat sekitar 1.200 sekian nanti bersih. Kayak kamu dipotong pajak gitu ya. Keren banget. Aku nggak nyangka juga sih. Cuma aku akan banyak di sana komunikasi pakai bahasa Belanda kan. Cuma mereka bisa bahasa Jerman karena orang Belanda tuh yang tinggal di daerah perbatasan Jerman, mereka bisa bahasa Jerman juga gitu. Cuma itu komunikasinya pakai bahasa Belanda. Oke deh, gitu. Nah, aku sendiri sih dengerin Mas tuh keren banget sih, kayak belajar banyak juga lah dari pelajaran dari pengalamannya Mas Satrio gitu. Apalagi di mana kita tuh harus bertanggung jawab sama pilihannya kita sendiri kan. Jadi kayak walaupun nanti pilihan yang kita ambil itu, kita jalani itu mungkin nggak sesuai, nggak sesuai ekspektasi, beresiko dan lain-lain. Cuman ya jangan terus akhirnya nyerah gitu aja. Iya, betul banget. Karena ya aku belajar dari yang film yang baru tuh, No Way Home kan. Spider-Man. Jadi kayak si Spider-Man itu dia harus mengemban banyak tanggung jawab gitu, resiko setelah dia ngelakuin sesuatu. Dan aku yakin, ya aku kerasa itu aku banget sih. Jadi kayak anjir, ini film nyinggung banget sih. Menjadi pemeran film berasa aktor gitu. Terus juga ya great power comes great responsibility. Kayak gitu sih. Jadi moto nih. Kayak ya udah sih, lu tanggung jawab aja gitu. Cuma kalau yang aku pelajarin, kalau kamu udah dikasih kesempatan itu, udah dipinjemin lagi sama Tuhan, ya kamu selesaikan gitu. Karena itu kamu punya tujuan, Tuhan ngasih kamu di situ. Itu aku mungkin dikasih pelajaran kayak gitu. Iya. Gitu. Nah juga kalau Niji bisa belajar dari Mas Satrio pengalamannya. Untuk kalau memilih agensi, kita juga harus cari yang prosedurnya jelas, yang transparan juga, gitu yang melayani, yang melayani gitu. Jadi nggak boleh sembarang pilih dan harus mencari tahu ya. Iya betul sih, betul banget. Karena ya di beberapa agensi aku sering dapat keluhan tuh. Kayak sebenarnya orang yang pengen kerja ke luar negeri, mereka udah tahu bahwa mereka harus membayar. Dan aku mohon maaf banget sama kemarin yang teman-teman kapalku, kayak mereka suka cerita gitu, mereka untuk keberangkatan itu mereka ngutang kan, mereka ngutang minjem di salah satu bank, terus entah itu menjual sesuatu, mereka bayar itu, dan mereka bekerja di kapal seberat itu untuk nutupin itu semua, dan mereka dapat sisanya kayak gitu lebih. Dan circle itu diulangi terus itu. Kalau sumpah mereka nggak pinter-pinter investasi kan ya kasihan tuh. Gitu sih. Jadi kalau masih punya kesempatan buat bisa belajar, ya lewatlah jalur yang memang ya kayak Ausbildung gitu. Kalau kita masih muda gitu, kaum muda kan. Karena kesempatannya itu kayak banyak banget yang bisa dipelajari juga, apalagi membuka kesempatan buat berkarir di Eropa juga gitu kan. Sebenarnya nggak salah sih di kapal pesiar itu, nggak salah, nggak ada salahnya sama sekali. Itu tuh pilihan. Cuma kalian harus siap dengan kerjanya seperti itu. Dan juga ketika memang kalian sudah siap dengan kerjanya seperti itu, ya kamu jangan minta pengen di darat gitu loh. Kalau kamu satu nggak tahu prosedur birokrasinya, yang kedua nggak mau pusing ngurusin birokrasinya tadi, terus yang ketiga lu nggak mau belajar lagi gitu. Karena ya kalau kita sudah terbiasa di kapal, terus orientasi kita jadi uang,
kan kita buat belajar dari awal lagi malas gitu. Aku aja tuh kemarin kayak beberapa kali pikiran negatifku tuh bilang, lo kemarin udah enak, nggak harus belajar bahasa Jerman lagi, nggak harus ngurus ribet kayak gini lagi, kenapa sih harus ini? Cuma ya ini tuh kesempatan besar gitu loh, ngapain kok aku harus mikirin itu? Ya udah, ya memang ini jalannya gitu. Aku lagi dikasih jalan yang terbaik sama Tuhan. Gitu sih. Dan mungkin Mas di sebelum ini punya kesempatan yang lebih besar. Amin, ya. Amin. Aku punya keluarga baru juga di sana. Ya. Benar banget. Hal yang nggak terlupakan. Oke deh kalau gitu. Ya, jadi aku tadi juga mau ngingetin kawan YJ untuk kalau misalkan milih agen tuh harus hati-hati, pokoknya harus yang transparan kayak YJ, ya nggak Mas? Ya dong. Setuju kan? Ya dong. Oke deh kalau gitu, kita akhiri aja podcast kali ini ya. Oke, terima kasih banget buat Sama-sama. Mas Satrio udah meluangkan waktunya, apalagi jadwalnya lagi padat ya. Ya semoga yang tadinya tidak memotivasi jadi memotivasi. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih juga buat kawan YJ semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semangat yang lagi berjuang buat jadi Azubi. Iya benar. Pokoknya ingat ketika udah dapet, jalani gitu. Jalani. Apapun resikonya jalan. Jangan mudah menyerah. Namanya. Oke. Itu sih. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Cheers. Cheers.